Jadi dari 2002 sebenarnya itu yang dari Cina sudah masuk. Jadi itu udah 10 juta di sini, di Sulawesi. Ya. Tahun 98 saya bersama Dalai Lama ada di sebuah pertemuan. Dia menceritakan bagaimana membabi butanya tentara merah itu ketika menghabisi Tibet dan akhirnya menjadi dikuasai Cina. Jadi ini aku ingin ingatkan ini sama kita, jangan pernah menganggap ini sepele. Ini bahaya, benar-benar bahaya. Bisa-bisa kita nanti jadi kayak orang numpang di negeri kita sendiri. Mbak Ratna, Ya. bagaimana pandangan Mbak Ratna terhadap persoalan konstitusi kita hari ini yang saya berikan pengantar tadi sebagai krisis konstitusi? Karena hari ini begini, hari ini kan sebetulnya kita ini berada pada dua konstitusi, 2002 amandemen dan 45. Saya pernah menanyakan ini kepada Prof. Jimli Asidiki ketika dia menjadi ketua MK yang pertama. Pada waktu itu terjadi siaran melalui RRI Pro 3 sore itu, lalu saya ditelepon oleh wartawan RRI meminta saya tanggapan. Saya bilang saya tidak memberi tanggapan, saya hanya bertanya bagaimana pendapat Profesor Jimli Asidiki sebagai ketua MK pada waktu itu tentang pandangan saya bahwa hari ini kita berada pada konstitusi 2002 dan 45. Beliau tidak menjawab sampai hari ini. Nah, bagaimana pandangan Mbak Ratna yang kemarin juga sempat melontarkan dekret rakyat? Silakan Mbak Ratna, 10 menit. Oke, Ya, langsung. Oke, kembali ke Undang-Undang Dasar 45, melengsarkan Jokowi, menghentikan pemilu, menghentikan semua kegiatan politik, itu menurut saya keniscayaan. Ya, jadi kita ini dalam bahaya besar. Jangan ada yang menganggap ini masih jauh, nggak ada, jangan-jangan itu bohong. Itu betul. Saya ini kalau bikin penelitian super teliti. Jadi dari 2002 sebenarnya itu yang dari Cina sudah masuk. Jadi itu udah 10 juta di sini, di Sulawesi. Ya. Tahun 98 saya bersama Dalai Lama ada di sebuah pertemuan. Dia menceritakan bagaimana membabi butanya tentara merah itu ketika menghabisi Tibet dan akhirnya menjadi dikuasai Cina. Jadi ini aku ingin ingatkan ini sama kita, jangan pernah menganggap ini sepele. Ini bahaya, benar-benar bahaya. Bisa-bisa kita nanti jadi kayak orang numpang di negeri kita sendiri. Kalau hanya numpang, kalau diusir juga gimana? Bagaimana dengan anak cucu kita? Dan kalau dari penelitian saya, yang brengsek juga itu semua partai politik, nyaris semua partai politik bekerja sama dengan Partai Komunis Cina. Itu ada catatannya itu, ada filenya itu, bisa di Google itu. Sampai ke PKS pun kerjasama. Jadi kita ini sebenarnya yang melindungi siapa? Nggak ada yang melindungi kita loh. Terus kemarin baru ketahuan ternyata ada uang suap dari Cina ke Jokowi untuk supaya mau jadi presiden, ya kan? Jadi ini udah ditanam semua. Ada kebutuhan dari Tiongkok mungkin untuk mau memang memanfaatkan kita, memakai kita atau merebut tanah air kita ini. Nah sekarang semua kembali ke kita. Kita mau pertahankan atau kita mau lembek aja, sangat tergantung sama kita. Kalau buat aku, people power, fine. Sebab 20 tahun ini aja kita nggak tahu berapa orang mati karena miskin. Jadi kita nggak perlu takut berdarah. Sebab semua perjuangan itu ada harganya. Jadi kalau kita mengatakan manja-manja nanti jangan sampai ada pertemuan, kita nggak tahu itu. Nyawa itu di tangan Tuhan. Yang pasti kemudaratan seperti ini kalau kita tidak hentikan, kita yang dimarahi Allah, kita yang akan rugi, kita yang akan habis.
Kalau kita nggak terus-menerus mengatakan kebenaran dan tidak berusaha keras menghentikan kemudaratan ini, kedurhakaan ini, habislah kita. Aku nggak ada tuh pertimbangan tentang masih dipakai-kah Undang-Undang 45, masih dipakai-kah Undang-Undang. Ini udah bullshit semua. Kenapa itu begitu merajalela si Jokowi? Ya, Undang-Undang dasarnya udah diubah. Posisi dia udah berbeda, MPR-nya udah nggak mandataris dia. Ya tentu aja dia merajalela, dia taruh semua, mau dia bikin istana 5 di negara ini sekarang bisa. Karena nggak ada yang memarahi. Karena nggak ada yang posisi lembaga tertinggi negara. Ini sebenarnya yang paling merugikan kita. Yang jadi kunci kerusakan itu di situ. Karena semua jadi merajalela, bisa berbuat apa saja, dan presidensial sebenarnya harusnya kan DPR itu lawannya. Tapi ini rangkul-rangkulan, aneh kan? Rangkul-rangkulan kerjasama, bukannya melarang, bukannya menasehati, iya aja gitu. Jadi saya sih, kalau saya pribadi, mungkin aku nggak mau ngomong panjang-panjang, nanti jadi saya stres sendiri. Karena udah terlalu banyak ya yang rusak ya, terutama pendidikan kita dikasih ke tukang ojek gitu. Jadilah ilmu bumi dibuang. Nah, nanti dulu, ilmu bumi dibuang. Iya, betul. Ilmu bumi dibuang, jadi orang Ternate hanya tahu Indonesia di Kepulauan Ternate. Ini kan brengsek. Sejarah terbuang. Sejarah dibuang. Terus sekarang di kebudayaan semua seni murni dibuang. Yang ada cuma film sama media baru. Apa itu media baru, gua nggak ngerti. Jadi kita ini berantakan di mana-mana. Buat aku pendidikan dan kebudayaan itu basic. Walaupun makan tentu saja itu hal lainnya. Tapi kalau di pendidikan aja kita udah hancur, kita mau kemana? Hancur. Ribut itu bertahun-tahun kita ribut misalnya mengenai ujian nasional. Ya memang kebutuhan kita harus ada ujian nasional kok. Kita beragam, bineka. Kalau bineka tuh kalau nggak ada satu sistem yang mempersatukan kita, membuat transformasi ke Indonesiaan kita, itulah makanya kita jadi seperti sekarang ini. Anak-anak kita jadi kayak anak-anak Amerika, manja-manja, ya kan? Gak tahu persoalan, gak kritis. Yang penting duduk di kafe dan ngomong seolah-olah semua mereka tahu semua. Ini salah. Kita ini udah salah kaprah. Dan demi Allah, kalau ini kita nggak lakukan, aku mungkin yang paling sedih, harus kita lakukan ini. Mari kita sungguh-sungguh melakukan. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.